Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus termulia. Yang mati bagiku, Kau yang tebus dosaku, oh Yesusku termulia, besarlah kasih-Mu. Darah-Mu tercurah atasku, Kau menang mengalahkan maut, oh Yesusku termulia, Anak domba Allah. Pujian dan sembah hanyalah untuk-Mu, hormat dan kuasa hanya bagi-Mu. Tiada yang seperti Kau, penebusku, ku cinta Kau selamanya. Yang mati bagiku, Kau yang tebus dosaku, oh Yesusku termulia, besarlah kasih-Mu. Darah-Mu tercurah atasku, Kau menang mengalahkan maut, oh Yesusku termulia, Anak domba Allah. Pujian dan sembah hanyalah untuk-Mu, hormat dan kuasa hanya bagi-Mu. Tiada yang seperti Kau, penebusku, ku cinta Kau selamanya.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini, Matius 17 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Injil Matius pasal 17 menggambarkan pesan yang sangat penting. Perhatikan di 2 ayat pertama. Sebagai pengantar, kita diberitahu bahwa hanya 6 hari setelah berlalu sejak peristiwa di pasal 16, yaitu peristiwa pengakuan iman Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus di hadapan murid-murid Yesus. Sekarang Yesus hanya membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan membawa mereka naik ke gunung tinggi untuk berdoa. Apa yang terjadi? Yang pertama, pemandangan kemuliaan Yesus. Dikatakan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bersinar seterang matahari dan pakainya bersinar putih seperti cahaya terang. Ini pasti merupakan pengalaman yang menyilaukan. Bayangkan melihat matahari. Kita tidak dapat melakukannya, kan? Kita harus melindungi mata kita. Kita harus mengalihkan pandangan dan hanya melihat sekilas karena cahayanya sangat kuat bagi mata kita. Inilah yang dialami Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tidak hanya itu, kemudian muncul Musa dan Elia. Mereka berbicara kepada Yesus. Wow, ini momen-momen yang sangat luar biasa. Apa artinya? Yesus berubah rupa dan berbicara dengan Musa dan Elia. Rupanya Bapa ingin mengarahkan pikiran ketiga murid ini bahwa Yesus guru mereka adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang senilai dengan Musa dan Elia. Tetapi Yesus lebih mulia karena Yesus bukan sekedar nabi, tetapi dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia menggenapi hukum Taurat itu. Musa dan Elia mewakili nabi-nabi perjanjian lama yang menghidupi Taurat Tuhan,
tetapi Yesus lebih mulia dari mereka. Selanjutnya bagian kedua, kita mendengar pesan yang mulia. Sementara Petrus masih berbicara, awan terang menaungi Yesus, Musa, dan Elia. Para murid ketakutan. Lalu suara dari awan itu berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Bapak Ibu, terakhir kali kita membaca hal ini seperti terjadi saat Yesus dibaptis. Di Matius 3 ayat 17, suara dari surga menyatakan kata-kata yang persis sama seperti yang dicatat. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Lalu di ayat 8, kita membaca ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat mata mereka. Yang mereka lihat hanyalah Yesus dan tidak ada orang lain. Ini bukanlah gambaran kesetaraan antara Yesus, Musa, dan Elia. Ini adalah gambaran superiornya Yesus. Ini adalah gambaran yang ditunjukkan oleh seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi kepada Yesus. Bahkan perhatikan yang dikatakan Bapa dari awan itu. Perhatikan bahwa Bapa tidak berkata dengarkanlah mereka. Sebaliknya suara itu berkata dengarkanlah dia. Inilah yang dikatakan Petrus kemudian di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 24. Saat ia mengutip Musa, "Setiap orang yang tidak mendengarkan nabi itu bicara tentang Yesus, akan dibinasakan dari antara umat." Inilah pesan utama, pesan mulia itu. Umat manusia harus mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus artinya mendengar kabar, pengajaran yang dia bawakan dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu bagian yang ketiga, perintah yang mulia. Di ayat 9 dikatakan bahwa Yesus memberitahu ketiga muridnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang telah mereka lihat sampai ia bangkit dari kematian. Dan baru setelah peristiwa kebangkitan Yesus, Petrus menceritakan dalam suratnya di 2 Petrus 1 ayat 16-21 peristiwa ini. Saya bacakan buat saudara, 2 Petrus 1 ayat 16-21. Demikian firman Tuhan. "Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi kami adalah saksi mata kebesarannya. Sebab ketika ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, dan suara yang disampaikan kepadanya oleh Yang Maha Mulia, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.' Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga, karena kami bersama-sama dengan dia di gunung yang kudus. Dan firman yang telah disampaikan oleh para nabi itu semakin diteguhkan, dan baiklah kamu memperhatikannya seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Pertama-tama ketahuilah ini, bahwa tidak ada nubuatan dalam kitab suci yang berasal dari penafsiran manusia sendiri, sebab tidak pernah ada nubuatan yang dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi manusia berbicara atas nama Allah sebagaimana mereka didorong oleh Roh Kudus." Petrus menegaskan bahwa para rasul tidak mengarang cerita tentang Yesus. Apa yang mereka sampaikan bukanlah mitos. Mereka adalah saksi mata. Petrus mengatakan di ayat 17-18 bahwa ketika itu terjadi mereka berada di gunung, mereka melihat kemuliaannya dan mereka mendengar suara Tuhan. Sekarang kita perlu merenungkan hal ini sejenak. Mereka adalah saksi mata. Inilah yang jadi dasar apa yang kita ketahui sebagai sejarah. Yesus, Mesias, Anak Allah yang hidup, bukan mitos, tetapi sejarah. Karena para rasul menjadi saksi-saksinya, saksi mata, dan yang mendengarnya. Akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, transformasi Yesus merupakan gambaran tentang kemuliaan dan pemuliaan Yesus di masa depan.
Ada satu perintah yang diberikan dalam seluruh peristiwa transformasi ini. Di ayat 5, dengarkanlah dia. Penulis kitab Ibrani membuka khotbahnya dengan menyatakan bahwa di masa lampau Allah berfirman dengan berbagai cara dan pada berbagai waktu. Namun pada akhir zaman, Allah berfirman melalui anaknya. Karena Allah berfirman melalui anaknya, maka kita harus mendengarkan dia. Mari dengarkan firman Yesus Kristus. Hidupi dan engkau akan selamat sampai ke surga. Bila dia datang kedua kali menjemput gerejanya, kita akan diangkat dan bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya, memerintah bersama dalam kerajaan 1000 tahun damai dan hidup kekal selamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Kembali Engkau meneguhkan iman percaya kami. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Juru selamat kami yang diurapi, Tuhan dan junjungan kami. Kami mau taat, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Allah Roh Kudus, tolonglah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Nya. Ini doa kami, kiranya hidup kami memuliakan nama-Mu, hingga jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga, melalui kehidupan kami juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.